Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Hasyim muda berguru kepada Kiai Soleh Darat. Dari sinilah sanad keilmuan Kiai Hasyim sampai ke Rasulullah dan para empu di tanah Jawa. Sebuah sintesis keilmuan yang sempurna antara Islam dan kearifan lokal. Beliau kemudian pergi menuntut ilmu ke Hijaz dan berguru kepada banyak ulama hebat di sana. Pada 1899, sekembalinya dari Mekah, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Karena keluasan ilmunya oleh para santri, Kiai Hasyim disebut Hadratus Syekh atau Maha Guru. Pada 1926, Kiai Hasyim Asy'ari bersama beberapa kiai lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama. Hal ini untuk merespon munculnya gerakan yang mengajak kembali ke ajaran Islam murni, serta sebagai organisasi kaum sarungan untuk melawan Belanda. Melihat ancaman ini, Belanda menjadi semakin represif terhadap Kiai Hasyim dan para pengikutnya. Bahkan lebih parah daripada 1913 saat Tebu Ireng dibakar. Pada 1937, Kiai Hasyim memprakarsai berdirinya MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, sebuah upaya menyatukan kelompok-kelompok Islam demi melawan musuh bersama. Pada Januari 1942, dengan situasi Perang Dunia Kedua yang memanas, Jepang menyerang Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, mereka berhasil membuat Belanda menyerah dan mencaplok semua wilayah Nusantara. Pada awalnya, Kiai Hasyim menyambut baik kedatangan Jepang sebagai pembebas dari imperialisme Belanda. Namun akhirnya tersadar bahwa Jepang ternyata juga kejam atau bahkan lebih buruk. Kiai Hasyim sempat mendapatkan kekerasan dan dipenjara oleh Jepang karena dengan tegas menolak membungkuk kepada Tokyo serta difitnah menggerakkan pemberontakan kaum santri. Namun kemudian Jepang sedikit melunak dan coba memanfaatkan kondisi Muslim sebagai penduduk mayoritas untuk membantu upaya perang. Ironisnya, justru Jepanglah yang malah dimanfaatkan oleh Kiai Hasyim untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Para santri dan pemuda sengaja diperintah oleh Kiai Hasyim untuk ikut pelatihan militer Jepang, bukan untuk dikirim sebagai tentara cadangan menghadapi sekutu di luar negeri, namun hanya mau ditugaskan menjaga keamanan dalam negeri. Milisi santri inilah nantinya berubah menjadi Laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah. Menjelang kemerdekaan, loyalitas mereka sepenuhnya adalah kepada para kiai dan dengan senang hati balik melawan Jepang. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun karena kondisi militer Indonesia yang masih lemah, Belanda berniat kembali untuk mengambil bekas wilayah jajahannya dengan jalan paksa. Rencana itu pun berjalan mulus, sebab Belanda diam-diam membojang sekutu yang sedang bertugas memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Akibatnya, para pejuang dengan cepat melakukan konfrontasi ke semua tentara sekutu yang memasuki wilayah Indonesia. Tak mau kemerdekaan lepas, Kiai Hasyim lalu mengumumkan resolusi jihad 22 Oktober 1945, berisi kewajiban berperang membela tanah air bagi setiap muslim yang mampu. Rasa terpanggil, ribuan santri di Jawa khususnya dan seluruh Nusantara langsung bergabung dan menggempur kantong-kantong pertahanan sekutu di berbagai wilayah. Khususnya di Surabaya, pertempuran akhirnya meletus antara Inggris dan para santri. Tak lama setelah perintah jihad tersebut diumumkan. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sejarah sebagai pertempuran 10 November. Pasukan Inggris yang merupakan pemenang dan veteran Perang Dunia Kedua berhasil diimbangi oleh para santri. Meski begitu, kondisi negara yang masih muda waktu itu masih juga kacau dan belum stabil. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih terus berlangsung. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer satu dan dengan cepat merebut target-target kunci di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal yang sama, utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo menemui Kiai Hasyim untuk meminta beliau mengungsi ke Magetan karena alasan keamanan. Namun, hal itu beliau tolak. 4 hari kemudian, utusan tersebut datang kembali dan memberitahu bahwa kota Malang, basis pertahanan penting Laskar Hizbullah dan Sabilillah, telah jatuh ke tangan Belanda. Mendengar laporan itu, Kiai Hasyim berujar, "Masya Allah, Masya Allah," sambil memegangi kepala beliau. Lalu, Kiai Hasyim tidak sadarkan diri. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Kiai Hasyim mengalami pendarahan otak yang sangat serius. Pada pukul 3 pagi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wafat. Atas jasa-jasanya yang besar, pada 1964, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.